Ya, ramai penolakan publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini bisa jadi berdampak secara politik sebetulnya. Apalagi pengesahan dilakukan 2 bulan menjelang pilkada menyikapi resistensi yang tinggi dari sejumlah elemen masyarakat pasca DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin tadi mempersilahkan masyarakat tidak memilih parpol pendukung Omnibus Law di pemilu termasuk juga di pilkada. Apakah kontroversi Omnibus Law ini bisa menjadi amunisi politik ya, apalagi menjelang pilkada, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap partisipasi dan preferensi pemilih nanti di pilkada serentak? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan 2 narasumber terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ini masing-masing sudah menggunakan baju sesuai dengan warna partainya. Ada Bang Herman Hairon, politisi Partai Demokrat, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Selamat malam Bang Herman. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan ada Bang Melki Lakalena, politisi Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Bang Melki, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Mas Renhat. Selamat malam Bang Herman. Assalamualaikum. Salam. Malam. Sehat. Baik. Ini tampaknya Anda berdua sudah janjian apa bagaimana Bang? Pakai baju yang masing-masing menggambarkan warna partai. Undangan dari CNN kan. Baik, saya mungkin ke Bang Melki dulu deh. Bang Melki, ini Partai Golkar dicatat sebagai partai yang menggolkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemarin Bang Melki, penolakan begitu besar terjadi di seantero Indonesia. Apa tanggapan Anda sebagai politisi Partai Golkar melihat resistensi publik yang sangat besar ini, Bang Melki? Ya, kalau kita cermati ya, Omnibus Law ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat beliau berpidato pada saat pelantikan di MPR RI. Jadi ini bukan hal baru. Ini sudah beliau sampaikan dan memang sudah menjadi wacana, bahkan pada saat waktu kampanye, dan tentu dalam langkah pelaksanaan janji-janji kampanye yang sudah juga diucapkan oleh Pak Jokowi, hal ini kan harus dilakukan karena kita sama-sama tahu, kita ini menggerutu, mengeluh bahwa peraturan kita ini banyak sekali, banyak tumpang tindih, banyak saling singgung yang itu belum juga diselesaikan. Karena kesadaran itulah kita semua paham bahwa akhirnya ego sektoral, koordinasi menjadi masalah yang rumit di negeri ini. Sehingga ketika kemudian Omnibus Law itu didorong oleh Pak Jokowi dan menjadi janji kampanye beliau, tentu kan harus kita kerjakan sebagai partai pendukung pemerintah. Dan juga saya kira dari awal sebenarnya seluruh fraksi tanpa kecuali itu juga bersepakat dan menjalankan proses ini bersama-sama di DPR RI. Termasuk Partai Demokrat. Seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan undang-undang ini. Bang Melki, termasuk Demokrat dan PKS dong. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa sebetulnya dampak politik tidak begitu berpengaruh terhadap Partai Golkar meskipun kemarin kita lihat penolakan begitu besar terjadi di masyarakat ketika Partai Golkar ikut menggolkan Omnibus Law? Sekali lagi ya, kita bukan soal takut tidak takut terhadap penolakan. Kita kerja ini kalau nanti suasananya sudah lebih tenang ya, kan ini kan orang masih banyak emosional melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau situasi sudah lebih tenang, kita diskusi dengan kepala dingin, teman-teman serikat buruh juga bisa duduk bicara, teman-teman pimpinan organisasi yang lain, termasuk teman-teman mahasiswa, kita duduk bicara. Semua pasal demi pasal ini itu bisa dibahas, bisa didiskusikan, memang semuanya semangatnya sama untuk memperbaiki tadi yang sudah kita sebut dengan tumpang tindih kewenangan, peraturan yang begitu banyak, situasi yang tidak juga kondusif bagi penciptaan lapangan kerja di tanah air, yang intinya semua itu untuk kesejahteraan bersama kita, termasuk juga kesejahteraan para buruh. Sekali lagi, ini semua bisa dibahas dengan tenang, tidak dengan emosional, pakai dengan demonstrasi yang pakai kekerasan membakar sana sini, yang tentu kita tidak bisa diskusi kalau suasananya semacam ini. Oke, baik. Saya ke Bang Herman. Bang Herman, Partai Demokrat, kalau tadi Bang Melki katakan sebetulnya semua partai sudah sepakat, sudah setuju, termasuk fraksi Partai Demokrat. Tapi kan kemarin Demokrat tercatat sebagai partai yang juga menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Apa implikasinya terhadap Partai Demokrat, Bang Herman? Apakah ini sebetulnya secara hitung-hitungan politik sudah dikalkulasi sehingga menguntungkan secara politik bagi Partai Demokrat, Bang? Saya kira tidak begitu ya. Nah, saya termasuk pelaku sejarah di dalam perjalanan Omnibus Law ini. Pertama, Demokrat memang sejak awal menolak untuk Omnibus Law ini dibahas. Memang pada waktu awal tahun ini, pemerintah mengajukan sebagai hak usul inisiatif pemerintah. Dan pada waktu penyampaian dan diumumkan di dalam paripurna, saya pribadi juga menyampaikan interupsi pada waktu itu. Karena pada saat yang sama, COVID-19 ini kan mulai meningkat, ya, meningkat. Sehingga
kami menyampaikan bahwa pada situasi seperti ini, sidang-sidang terbatas, masyarakat butuh penanganan COVID secara serius dan fokus. Tapi kemudian ada undang-undang yang menghimpun 79 undang-undang lainnya, yang ini membutuhkan konsentrasi dan pembahasan yang komprehensif. Oleh karenanya, kami meminta agar undang-undang Omnibus Law ini ditunda dulu sampai kepada nanti pandemi COVID ini bisa ditangani, dikendalikan, dan kemudian ayo kita bahas secara komprehensif. Nah, tetapi kan ini tidak terjadi. Begitu disahkan ini sebagai usul inisiatif pemerintah dan masuk kepada pembahasan di balik, runningnya begitu cepat. Bahkan 4 hari menjelang Lebaran pun masih dibahas di balik. Padahal pada saat yang sama kan kita juga sedang melakukan kunjungan kerja baik individu maupun komisi, sedang reses pada waktu itu. Nah, oleh karenanya kami prihatin bahwa perjalanan situasi kekinian bangsa kita yang sedang dihantui oleh COVID-19, tetapi pada sisi lain sepertinya kita tidak punya hati untuk memperhatikan bagaimana situasi COVID yang menakutkan masyarakat. Nah, oleh karenanya ini terus kami kritisi. Dan pada akhirnya, kenapa kemudian kami menarik dari panja? Karena menganggap tidak ada urgensinya. Nah, kemudian kami masuk kembali, tentu ini untuk menyuarakan terhadap berbagai aspirasi masyarakat. Kami sadar betul bahwa kami di DPR ya harus melaksanakan fungsi kedewanan kami di DPR. Kami menyerap aspirasi. Kami juga menampung berbagai pendapat pandangan masyarakat. Yang seluruhnya mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini masih banyak polemik, masih banyak menyisakan persoalan, permasalahan. Yang ini harus dituntaskan dulu. Jangan kemudian bahwa, saya juga kaget, saya sebagai anggota balik gitu ya, kemudian dibahas di dalam panja di hari Jumat malam, kemudian hari Sabtu kami juga tidak mendapatkan undangan, tiba-tiba mengambil keputusan tingkat 1. Nah, ini kan aneh gitu loh. Kalau kemudian bahwa undang-undang ini bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat, ya semestinya kan kita bisa disepakati bersama. Apalagi masih ada pasal-pasal yang kontroversial yang semestinya ini diduduk-dudukan gitu. Yang menolak itu kan bukan hanya Demokrat. Organisasi-organisasi masyarakat juga banyak menolak. Organisasi buruh banyak menolak. Kemudian aktivis mahasiswa masih menolak. Ayo kita dudukan dulu. Sambil mengelaborasi terhadap pasal-pasal yang kontroversi. Lantas kemudian ini bisa dirumuskan bersama, dudukan bersama, dan kalau ada tujuan-tujuan yang tentu ini untuk kemaslahatan bangsa, rakyat, ya semestinya disetujui oleh seluruh rakyat gitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah ada elektoral? Kami tidak berpikir itu. Kami berpikir adalah bagaimana menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi. Kami ingin tidak terbawa oleh suasana di DPR memutuskan yang masyarakat tidak sepakat. Kami ingin memutuskan dengan kesepakatan rakyat, begitu. Oke, termasuk ketika sejumlah perwakilan buruh di daerah diterima juga oleh fraksi Partai Demokrat di DPRD-nya. Itu apakah arahan atau seperti apa, Bang Herman? Ya, kalau rakyat mau mengadu kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada wakil rakyat. Kami ini wakil rakyat. Partai politik memiliki organisasi, organ yang ada di DPR sebagai penampung aspirasi rakyat. Ya kalau kemudian Demokrat menutup, lantas yang lain menutup, siapa yang akan menerima rakyat? Kami kan dipilih oleh rakyat. DPR ini dipilih oleh rakyat. Tentu kami pertanggungjawaban moral kami adalah kepada rakyat. Nah, oleh karenanya Ketua Umum memang meminta kepada siapapun kader Partai Demokrat, jika ada masyarakat yang mengadukan terhadap permasalahannya, ya harus ditampung, harus disalurkan. Dan ayo kita dudukan bersama dengan kawan-kawan di DPR. Ini ada aspirasi rakyat. Jangan kemudian terburu-buru untuk memutuskan. Karena apa? Ini banyak hal masyarakat yang harus segera diselesaikan dulu. Itu maksud kami, sehingga kemudian kami dengan tegas di paripurna untuk menolak rancangan undang-undang ini. Gitu. Oke, meskipun beberapa hari belakangan justru muncul juga, Bang Herman, video Bang Benny Kaharman ternyata juga menyebutkan mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Apa penjelasan Anda soal itu? Saya punya video utuhnya, Mas Benny. Oke. Ya. Jadi Bang Benny Kaharman, kami punya video utuhnya dan itu dipotong-potong. Ada hal yang kemudian itu tidak dimasukkan sebagai bagian. Kenapa?
Demokrat harus menolak terhadap rancangan undang-undang itu. Oke, nanti ditanggapi oleh Bang Melki Lakalena usai jeda, termasuk saya akan tanyakan juga, ini karena kita bicara undang-undang ini disahkan 2 hari menjelang pilkada, beberapa kepala daerah sudah mulai memanfaatkan situasi ini untuk mencoba untuk menarik massa atau menarik simpati. Apakah kemudian ada diantisipasi oleh para partai politik, ini ada pengaruhnya terhadap keterpilihan di pilkada serentak calon-calon kepala daerah yang didukung oleh partai Anda masing-masing? Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di CNN Indonesia. Anda kembali di CNN Indonesia Election. Kita masih membahas kemudian bagaimana dampak sikap parpol atas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law terhadap pilkada dan juga implikasi secara politik ya. Karena penolakan begitu masif terjadi di seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan, tadi sudah bersama dengan Bang Herman Khairon dari Partai Demokrat dan juga Bang Melki Lakalena. Kami juga masih menunggu tergabungnya Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau pengamat politik yang nanti akan bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini. Saya ke Bang Melki lagi. Bang Melki, yang jelas ini kan mau menjelang pilkada ya. Ini kan begitu masif penolakan terjadi di seluruh Indonesia. Apa dampaknya? Apakah ada atau tidak sebetulnya Bang Melki kalau kita bicara soal keputusan politik sikap parpol terhadap keterpilihan calon kepala daerah atau untung ruginya bagi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar ketika mendukung Omnibus Law, Bang Melki? Ya, kita masih melihat ini kan case by case ya. Yang pertama itu terkait dengan kasus yang terjadi di DPR RI atau kejadian dari DPR RI kemarin yang kita sudah lihat ada, saya suka menyebutnya drama ya. Karena memang DPR RI itu sebagian orang itu mencoba berpolitik dengan apa adanya, tapi sebagian orang itu juga kemudian menjadikan itu sebagai panggung. Padahal kita semua sama-sama sudah bersepakat tentang satu hal, ya tapi ya sudah lah, itu panggung politik, kita memahami bahwa ada drama-drama yang dibuat oleh sebagian teman-teman, ya, satu soal ya. Yang Anda maksud siapa itu Bang Melki yang membuat panggung-panggung politik dan drama-drama itu? Bentar, maksudnya kan saya kan soal pilkada, saya mau jawab soal pilkada. Oke, baik. Drama politik DPR RI itu orang sudah pada tahu lah, sampai kemudian di ujung tiba-tiba berbeda pendapat, padahal kan dari awal sudah bareng-bareng. Nah itu tuh satu, ya itu satu soal menyangkut drama politik DPR RI. Nah kedua, bahwa drama itu tentu kan akan ada proses untuk membuat itu menjadi bagian dari yang terjadi di masyarakat. Bahwa kita tahu ada aspirasi buruh, iya. Saya dari awal belum masuk balik itu saya sudah bersama-sama komunikasi juga dengan teman-teman serikat buruh. Nah sebagian serikat buruh itu ikut membahas sampai selesai. Sebagian serikat buruh itu di tengah jalan kemudian berbeda pendapat, tapi tetap diakomodasi. Saya tahu bahwa pimpinan DPR RI itu tetap menjalin hubungan, teman-teman balik, kami yang juga di Komisi 9, lintas fraksi, tetap kita ajak bersama untuk kita dialog ya. Nah sekarang itu sudah bergeser menjadi demonstrasi di lapangan yang tentu ini butuh penanganan sendiri, dan juga masuk menjadi isu pilkada. Nah saya akan bicara soal isu pilkada. Nah terkait isu pilkada sebenarnya, urusan pro kontra di DPR RI sendiri tidak menjadi juga bagian dari yang kami rasakan itu akan menjadi hal serius di lapangan. Karena saya percaya bahwa seiring waktu akan ketahuan apa sih yang menjadi cerita di balik Undang-Undang Cipta Kerja ini, baik proses maupun isinya. Kan tadi saya bilang tuh, karena ini orang kemudian terjebak pada emosional soal drama itu, akhirnya kan soal substansi kan hari ini kan banyak kali sama hoax kan. Tadi Presiden masih mengingatkan bahwa kita ini menghadapi bukan soal isi Undang-Undang Cipta Kerja nih, tapi saking banyaknya hoax yang beredar. Mas Reinhardt, kalau hoax banyak beredar itu, berarti ada satu kekuatan yang mendesain dan kemudian menyebarkan itu. Kan bukan otomatis dia ada itu. Pasti ada yang membuat hoax dan menyebarkan. Nah itu yang saya minta polisi cari dan tangkap orang-orang itu. Karena itu hoax kan, itu kan menyesatkan, itu membuat masyarakat menjadi marah yang hal-hal yang itu tidak terjadi. Nah yang kedua terkait dengan hal-hal yang memang itu dibahas dengan benar itu perlu ada informasi kepada publik ya, kepada masyarakat banyak. Nah termasuk juga dalam hal pilkada, kami juga tidak merasa khawatir dengan ada pro kontra soal ini karena isi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan baik buat masyarakat kita gitu. Nah tapi biarkan ini lagi suasana emosional ini bergeser dulu karena ada tadi segmen drama itu. Nah setelah drama ini sudah mulai pelan-pelan orang sudah bisa mengerti dulu perkaranya, kita bicara soal isi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah di situ nanti semua orang bisa menjelaskan apa maksud dari undang-undang ini, dan kami mendorong agar dialog pemerintah, DPR RI, serikat buruh, teman-teman mahasiswa, kita duduk bicara, akan ketemu apa-apa yang penting yang masih kurang kita bahas lagi. Perlu dibahas dalam peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri dan sebagainya. Jadi ini undang-undang menurut saya ini fundamental dan perlu coba kita jaga agar
suasana yang sudah produktif dan baik ini betul-betul menjadi momentum kita. Justru di era COVID-19 di mana banyak negara itu terpukul dalam aspek kesehatan dan kemudian tidak sempat menyiapkan apa-apa, kita justru sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif pasca pandemi ini. Indonesia akan jauh lebih kompetitif untuk menjadi tempat yang membuat orang bisa bekerja dengan lebih baik. Oke, baik. Bang Melki, sampai di situ, ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari partai Anda, Partai Golkar, yang mengatakan begini, Bang. Ya kalau nanti tidak percaya pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada juga tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu. Sepanjang rakyat yang memilih di 2024, dia akan masuk lagi ke parliamentary threshold yang menilaikan masyarakat. Itu artinya begini, Mas Renat. Artinya gini, Bang Aziz itu, Pak Aziz itu ingin memberikan pesan bahwa rakyat kita ini udah cerdas. Mau orang bermain apapun juga dalam konteks mempolitisasi suasana RU kemarin, mempolitisasi isi-isinya, tapi nanti pada waktunya nanti, orang nanti akan dengan tenang melihat gitu. Apa maksud dari isi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Dan rakyat juga punya kecerdasan sendiri ya. Mungkin dalam 1-2 hari ini sampai seminggu depan, orang masih belum bisa tenang ya, tapi seiring waktu nanti saya percaya setelah orang mulai melihat bahwa oh ini yang dia marah sama itu hoax, itu disinformasi, itu sesat informasi. Orang akan mendiskusikan poin-poin pentingnya, apa maksud baik dari undang-undang ini. Setelah itu justru malah mungkin bisa kebalikan, justru partai-partai yang kemudian tidak dari awal bersepakat kemudian di tengah jalan bermain drama seperti ini bisa-bisa justru dianggap tidak konsisten malah. Jadi bisa juga sebaliknya nih. Karena masyarakat kita cerdas ya akan melihat nanti. Oke, jadi Anda mau mengatakan kalau partai yang tidak mendukung saat ini itu menjadikan panggung politik sehingga ini sekarang menjadi isu di lapangan tadi. Ya kan seperti itu. Coba kita bayangkan ya. Coba kita lihat ya. Di Surabaya, di Jakarta, di Semarang. Ketika ditanya apa yang menjadi kemarahan mereka ketika mereka demo isu RU Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nggak ada yang bisa jawab tuh ternyata. Oke. Tidak bisa menjawab kenapa dia demo gitu. Kan berarti ada yang menggerakkan ini semua. Tidak mungkin itu terjadi begitu aja. Kami juga dapat video orang membagi uang kepada para peserta demo. Nah, ini kan berarti ini demonya murni gitu. Sehingga yang sudah kami bilang kalau itu terkait dengan undang-undang ini kan ada lagi pembahasan lanjutan di peraturan pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari situasi ini berarti hoax itu dibuat, di-create, kemudian disebarkan, ditangkap orangnya. Nah juga nanti kita mesti juga cek siapa yang menjadi pendana kok di lapangan orang bisa bagi-bagi duit itu. Uangnya dibagi-bagi kepada peserta itu ada videonya saya juga dapat itu dibagi 50.000. Oke, baik Bang Melki. Ya, harus kalau itu demo terkait dengan aspirasi teman-teman serikat buruh atau mahasiswa, nah itu kita duduk bicara, kita diskusi. Oke, jadi pada intinya Partai Golkar tidak khawatir bahwa mendukung Omnibus Law tidak akan membuat calon-calon yang didukung oleh partai Anda di daerah ini menjadi sulit posisinya saat ini. Loh kan kalau yang kita bicara dan kita hasilkan ini undang-undang untuk kebaikan rakyat, ngapain kita takut? Baik. Ini kan sekali lagi kan ini kan soal karena ini kan tanda kutip dari selain karena ini drama. Jadi kan seolah-olah kan isinya sekarang ini kan orang belum bahas nih. Orang kan bicara tentang hoax-nya dan sesat informasinya kan. Nah menurut saya itu yang nanti pelan-pelan akan nanti bergeser nih. Baik. Air keruhnya nanti akan nanti berlalu, tinggal nanti air jernihnya. Nanti kita lihat di air jernih Undang-Undang Cipta Kerja ini apa-apa yang penting untuk kita bahas dan untuk kita teruskan. Baik, harus direspon oleh Bang Herman. Bang Herman silakan tanggapan Anda, Bang. Jadi tadi saya sudah sampaikan bagaimana historis ya, bahwa ada hal yang memenuhi unsur urgensinya. COVID ini jauh lebih penting ya untuk kita pikirkan dan untuk kita segera tangani secara serius dan fokus. Nah, yang kedua, tentu banyak hal yang menjadi sorotan kami adalah memenuhi asas prosedural. Bagaimana ada percepatan yang begitu luar biasa. Halo? Ya, silakan Bang Herman. Bisa kami dengar? Diputuskan dalam waktu yang begitu singkat. Saya sebagai anggota Balik pun tidak sempat untuk mendapatkan undangan pengambilan keputusan tingkat 1. Hari Senin kemudian dilakukan BAMUS. Kemudian jam 2 BAMUS, jam 3 dilakukan sidang paripurna. Begitu cepatnya. Dan justru kami bertanya ada apa dengan prosedur yang dilakukan oleh pembahas, baik pemerintah maupun DPR. Ini juga menjadi persoalan. Nah kalau persoalan substansi, saya berani berdebat gitu ya. Cuman waktu mungkin tidak cukup gitu. Karena banyak hal yang tentu ini membuka ruang-ruang. Dulu saya membahas Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012. Saya Ketua Panja. Saya sudah belasan membahas rancangan undang-undang. Nah,
rancangan undang-undang itu dibahas berdasarkan harapan dan keinginan publik yang lebih luas ya. Dan itu pada waktu pengambilan keputusan tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 itu harus ada dokumennya. Ini mengambil keputusan di paripurna, apa pegangan kami untuk mengambil keputusan itu apa gitu. Ini prosedural. Substansi, tadi saya katakan, Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 misalkan, yang mensyaratkan beberapa komoditas untuk dilakukannya proteksi terhadap impor. Ini kan dibuka terlalu luas gitu. Baik. Kalau kemudian semakin luas dibuka secara substansi, ini juga akan mengganggu terhadap persoalan-persoalan lain. Oke, Apalagi dengan persoalan ketenaga kerjaan. Ya, Bang Herman. Paham ada di situ ya. Sehingga aduan, masukan masyarakat dan entitas masyarakat lainnya terkait dengan rancangan undang-undang ini tentu masih membutuhkan waktu pendalaman. Jangan terburu-buru. Oke. Ayo kita dudukan kepada proporsi yang tepat supaya rakyat juga mendukung. Oke, Gitu. ya baik Bang Herman, itu pro kontranya. Kemudian kalau kita bicara soal jelang pilkada ini, seringkali kan parpol, biasanya pragmatisme parpol ini Bang Herman, memanfaatkan situasi isu untuk menarik simpati sebanyak-banyaknya. Apakah kemudian Omnibus Law menolak Omnibus Law di depan masyarakat, ini ada implikasi atau ada keuntungan politik yang diambil Partai Demokrat menjelang pilkada, Bang Herman? Saya mengulang kembali ya, bahwa kami tidak terpikirkan berbicara persoalan pilkada dan pemilu. Bahwasanya saat ini sedang pandemik COVID-19. Kemudian ada pembahasan undang-undang yang begitu sangat penting, Omnibus Law. Ada 79 undang-undang lainnya yang kemudian direvisi oleh undang-undang ini. Dan isinya tentu pasalnya sangat banyak. Kemudian ada hal-hal yang tentu ini masih belum disepakati bersama baik di dalam panja maupun dengan masyarakat. Masih banyak pengaduan yang harus kita terima, kita elaborasi, dan ini menjadi pasal-pasal yang bisa disepakati oleh seluruh pihak gitu. Nah, kalau kemudian bahwa masih ada perbedaan cara pandang terhadap kontekstual dan konseptual undang-undang ini, terhadap konten, terhadap isi undang-undang ini, kenapa kemudian ada percepatan yang begitu cepat yang kemudian harus diputuskan pada saat yang begitu cepat, dan kemudian dokumen belum tersedia secara utuh gitu. Oke. Bagaimana kami bisa mempelajari dan menyetujuinya gitu. Baik. Dari sisi prosedural, kemudian urgensi dan substansial, ini ada 3 faktor yang harus kita dudukan dulu gitu. Jangan kemudian terburu-buru. Kalau tujuannya untuk kebaikan rakyat, rakyat pasti mendukung. Kalau kemudian masih ada rakyat yang tidak setuju, ada entitas masyarakat yang masih tidak setuju, ya ayo kita dudukan kembali, diskusikan, bicarakan, konsultasikan, apa titik tengah yang tepat, yang pas. Sehingga kemudian ini menjadi undang-undang yang disepakati oleh banyak pihak. Oke, baik Bang Herman dan juga Bang Melki, tahan dulu, saya akan sapa Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, pengamat politik. Bang Adi Prayitno, selamat malam Bang. Selamat malam, Renhat. Gimana? Kabar baik, Bang Adi Prayitno. Ini sudah ada Bang Herman dan juga Bang Melki Lakalena. Usai jeda, saya akan ke Anda untuk Anda membaca apakah kemudian secara politik ada implikasi yang cukup besar ketika parpol mendukung dan tidak mendukung Omnibus Law Cipta Kerja, apalagi ini menjelang pilkada. Apakah itu bisa berpengaruh terhadap partisipasi, kemudian preferensi pemilih nanti di pilkada karena berdekatan dan isunya sangat masif terjadi. Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya akan langsung ke Bang Adi Prayitno. Bang Adi Prayitno, ini kan ramai sejak kemarin sehingga kemudian ada penolakan yang cukup besar terjadi di mana-mana, di sejumlah daerah. Kemudian kita lihat sikap parpol ini juga ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Apakah ini kemudian Anda melihat ada implikasi secara politik, Bang Adi Prayitno, untuk parpol masing-masing? Apalagi kalau kemudian ini dijadikan ajang untuk amunisi di pilkada serentak, Bang Adi Prayitno. Kalau saya sih melihatnya tidak terlampau signifikan ya, gerakan menolak Undang-Undang Omnibus Law itu terhadap elektabilitas partai politik. Oke. Satu, argumennya sederhana, karena di berbagai tempat misalnya PKS, kemudian Demokrat itu kan juga berkoalisi dengan partai-partai yang mendukung Omnibus Law. Itu jelas, Reinhardt. Kadang di satu tempat PKS sama Golkar, sama PDIP, di tempat yang lain misalnya Demokrat juga berkoalisi dengan PDIP dan PKS dan lain-lain. Artinya publik untuk memangkas siapa yang pro dan kontra soal Omnibus Law agak susah. Karena koalisinya di bawah itu cair.
ada partai yang nolak, ada yang kemudian mendukung, ini berkongsi dalam mendukung salah satu kandidat. Jadi tidak bisa itu dijadikan ukuran ini akan meruntuhkan elektabilitas partai ya. Yang kedua, ingatan publik kita ini kan pendek terhadap memori politik ya. Jadi apa yang terjadi hari ini bisa bulan depan itu sudah berubah dengan isu-isu yang lainnya. Apalagi misalnya partai-partai ini kan sering terbiasa bermain politik itu di akhir, main di tikungan akhir. Datang menjelang pencoblosan, memberikan sesuatu yang konkret, mengaspal jalan, membangun tempat ibadah, tempat pendidikan, bahkan memberikan bantuan tunai. Jadi apa-apa yang sudah terjadi pada 4 tahun belakangan itu dilupakan. Dan yang diingat adalah partai yang datang di akhir memberikan sesuatu yang jauh lebih konkret. Ini yang saya cukup meyakini bahwa penolakan terhadap Omnibus Law ini hanya riak-riak kecil sesaat saja yang tidak berefek jangka panjang terhadap partai politik. Sekalipun misalnya ada seruan bahwa silahkan dukung atau tolak partai politik yang bersikap dalam undang-undang Omnibus Law, tapi dalam real politiknya nanti yang berkuasa dan yang kuat adalah partai yang itu-itu saja. PDIP, Golkar, gitu ya, Gerindra, dan lain-lain. Partai yang lain itu nggak bisa hanya menggunakan sentimen undang-undang Omnibus Law ini untuk menaikkan elektabilitas mereka, baik di pilkada ataupun di 2024 gitu ya. Nah untuk pemilih buruh, pekerja di seluruh Indonesia ini kan kemarin demonstrasi terjadi di hampir seluruh wilayah ya, di masing-masing kota. Apakah ini akan mempengaruhi preferensi mereka, Bang Adi Praitno? Preferensi pilihan politik buruh itu bukan pada asosiasi buruhnya, tapi masih kembali pada masing-masing buruh itu, lingkungan dan keluarga dan tempat sekitar ya. Belum ada satu sikap politik yang bisa dijadikan sebagai rujukan resmi bahwa fatsun asosiasi buruh itu kemudian linear ke bawah. Tidak ada itu Reinhardt ceritanya. Karena masing-masing preferensi politik pemilih itu ya berbeda-beda. Karena buruh pun sebenarnya sudah merasa dekat, sudah merasa teridentifikasi ke banyak partai, bukan hanya pada satu partai politik. Jadi penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law ini bagi saya hanya kasuistik gitu ya. Hanya terjadi sesaat, sebulan, 2 bulan ini lewat kok isunya gitu ya. Tergantikan dengan isu-isu yang lainnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang pemilih kita ini nggak pemilih ideologis gitu ya. Tidak bisa menghukum partai politik karena track record dan kinerja politiknya. Pemilih kita itu sangat terbiasa melihat siapa yang datang di akhir menjelang pencoblosan, membawa apa, menguntungkan apa, udah selesai. Ini kan inline dengan kerja-kerja politik partai. Coba cek misalnya, semua kerja partai politik saat ini soal penanganan corona, itu kan nggak terlampau kelihatan. Nggak ada. Tapi kalau sudah jelang pilkada atau pileg dan pilpres, partai-partai ini kan ramai datang membawa sesuatu yang konkret buat masyarakat gitu. Itu yang saya sebut tadi, membangun infrastruktur, pendidikan, fasilitas dan lain-lain, dan itu yang kemudian diingat oleh orang. Itulah yang saya sebut bahwa mau berbusa-busa ngomongin tentang penolakan dan penerimaan Omnibus Law ini tidak bisa dikapitalisasi sebagai insentif politik jangka panjang ataupun dalam pilkada. Jadi itu hanya emosional sesaat saja begitu ya? Satu, emosional sesaat. Yang kedua, buruh pun itu sudah banyak terafiliasi ke banyak partai politik. Gitu saja. Baik, apakah karena ini emosional sesaat saja sehingga Partai Golkar santai-santai saja? Bang Melki, Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami ya Bang? Satu segmen terakhir Bang, singkat saja, usai jeda. Gimana Bang Melki? Bisa saya jawab sekarang nggak? Baik Bang, tapi singkat waktunya Bang, bagaimana? Jadi saya kira begini, karena masyarakat kita itu rasional, yang tadi Mas Adi gambarkan itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa diskusi di level elit ini kan sebenarnya ketika di bawah itu kan orang berbicara kan konkret, yang akal sehat apa yang dia peroleh gitu. Jadi menurut saya begini, ketika kita menjawab kebutuhan masyarakat itu membuat kita dipilih. Jadi memang kayak soal-soal semacam ini ketika kita bermain drama pun juga itu tidak sangat berpengaruh sebenarnya. Orang akan melihat bagaimana dia sungguh-sungguh bekerja buat rakyat. Jadi sekali lagi isu Omnibus Law ini akan memang tersentral di pusat saja, tapi di daerah akan tetap pilkada jalan saja tanpa kemudian bisa mempengaruhi preferensi mereka, begitu maksud Anda Bang Melki? Ya, saya setuju. Yang dibilang sama Mas Adi tadi itulah real politik yang ada di bawah. Dan itu membuat semua diskusi kita dan juga mainan politik kita di level nasional itu menjadi di bawah itu tidak menjadi berarti. Karena orang-orang di bawah ini kan dia rasional aja. Dia nonton TV kok. Dia nonton juga perdebatan, dia lihat bagaimana rekam jejak para elit politik negeri ini. Dia tahu siapa yang bekerja benar. Sekarang itu, Reinhardt,
itu politisi hari ini itu melekat pada apa yang dibuat dan menjadi citra Pak Jokowi. Jadi ketika Anda menjadi politisi itu Anda diminta untuk bekerja, konkret dan benar buat rakyat. Ketika Anda bekerja dan betul bercitra buat kepentingan masyarakat banyak, di luar drama-drama yang terjadi itu, ya orang akan memilih Anda, itu aja judulnya. Oke, baik. Bang Melki Lakalena, sayangnya Anda tidak bisa bergabung sampai segmen terakhir dialog, tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Bang Melki, saya akan lanjutkan nanti dengan Bang Herman dan juga Bang Adi Terima Praitno. kasih. Di segmen terakhir dialog, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya ke Bang Herman Hairon. Bang Herman, terlepas dari pilihan atau sikap partai mendukung atau tidak mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tapi apakah Anda sepakat, Bang Herman, bahwa isu-isu di pusat, meskipun sekalipun besar seperti Omnibus Law saat ini yang menuai kontroversi, ini tidak bisa kemudian berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat, terutama misalnya dalam pemilu yang mendekati pilkada, katakanlah begitu. Tidak bisa kemudian ini dijadikan ajang atau amunisi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau parpol tertentu, Bang Herman? Ya, justru saya ingin mengajak seluruh pihak berpikir bahwa ketulusan, idealisme para pekerja, buruh, mahasiswa, kalangan intelektual, organisasi massa, ya, yang tentu menolak terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law ini, jangan ditarik-tarik ke ranah politik, gitu ya. Karena justru yang harus kita siapkan adalah bagaimana mencari solusi yang tepat. Kalau kemarin barangkali Demokrat belum berhasil untuk memperjuangkan agar aspirasi, harapan, dan keinginan dari para demonstran ataupun entitas masyarakat yang kemarin turun ke jalan untuk bisa mengelaborasi, memasukkan pasal-pasal yang tidak disepakati, dan kemudian kami juga tidak bisa menghentikan di paripurna, tentu harusnya dicarikan jalan lain, jalan diskusi yang lebih tepat. Dan saya tidak setuju kalau persoalan ini ditarik-tarik ke ranah politik. Karena ini adalah ketulusan, perjuangan yang tulus, yang idealis, yang tentu harus ditangkap. Bahwa ini ada persoalan bangsa yang harus didudukkan, diselesaikan secara idealis gitu. Nah, di mana tempatnya, ruangnya? Tentu ini yang harus kita siapkan. DPR sebagai wakil rakyat, penampung aspirasi rakyat, partai-partai juga adalah untuk organisasi yang memang bisa besar, bisa kecil dari masyarakat, ya semestinya berpikir lebih jernih gitu ya. Tidak digeret-geret ke persoalan politik, apalagi dengan menuduh-nuduh, memfitnah-fitnah gitu. Ini murni perjuangan masyarakat yang harus kita akomodir, kemudian dicarikan solusi yang tepat, dibicarakan, karena keputusan di DPR itu kolektif kolegial di dalam DPR. Belum lagi kita harus juga punya kesepakatan dengan pemerintah. Ini yang harus menjadi catatan penting. Dan kami tidak mau pembicaraan persoalan, harapan, dan aspirasi masyarakat ini digeret-geret ke ranah politik. Ini harus diselesaikan dengan idealisme dan ketulusan hati kita bersama. Supaya apa? Supaya masyarakat merasa bahwa negara hadir, DPR hadir, segala suara dan aspirasinya diperjuangkan dengan baik. Jangan kemudian bahwa saling menuduh, saling memfitnah. Dan pada akhirnya, kapan bangsa ini bisa sepakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik gitu. Nah ini yang menurut saya catatan terakhir yang harus kita pegangi, pedomani, bahwa sesungguhnya ada masalah rakyat yang harus kita selesaikan, yang tentu aspirasi ini jangan disumbat. Demokrat membuka ruang yang besar, dan kemudian kami memperjuangkan, difitnah-fitnah, dituduh-tuduh, dan kami tidak akan melawan itu. Karena apa? Kami yakini bahwa perjuangan kami ini adalah tulus untuk rakyat. Oke, baik. Bang Adi Praitno, terakhir dari Anda, Bang Adi Prai, bagaimana ke depan kalau kemudian isu Omnibus Law ini terus berkembang karena juga penolakan cukup masif terjadi dilakukan oleh masyarakat. Kalau tidak bisa kemudian pilkada jadi instrumen untuk menghukum parpol, katakanlah begitu. Lalu apa kemudian cara yang paling tepat yang bisa diekspresikan oleh masyarakat untuk bisa memberikan, kalau memang marah begitu ya terhadap Omnibus Law, instrumen politik apa, Bang Adi Praitno? Ya, ini tentu menjadi tugas berat bagi Demokrat dan PKS untuk mengedukasi masyarakat, menghukum partai-partai yang pro Undang-Undang Omnibus Law ini untuk tidak dipilih ya. Karena memang pada praktiknya nanti orang itu tidak mengkonsumsi soal apa yang sudah dilakukan oleh partai atau tidak. Tapi menghadapi apa yang mereka kasih menjelang pemilihan. Kan itu tantangan terbesar sebenarnya.
Saya setuju dengan Bang Herman Hairon, ini butuh pendidikan politik, edukasi politik, bagaimana masyarakat kita ini rasional, melihat apa yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh partai-partai saat ini yang dianggap merugikan. Problemnya adalah, apakah kebijakan yang dianggap merugikan ini sudah sampai ke rumah-rumah pemilih? Saya kira jawabannya tidak kok. Apalagi misalnya pemilih kita ini kan ingatannya pendek ya. Minggu depan isunya sudah ganti, bulan depan isunya juga sudah ganti. Apalagi 4 tahun yang akan datang menuju 2024. Belanda cukup jauh, orang sudah menutup rapat-rapat informasi apa yang terjadi di masa lampau. Yang mereka tahu adalah siapa yang memberi hal-hal yang konkret buat mereka menjelang pemilihan. Ini yang harus memang dibongkar mindset pemilih kita oleh Demokrat dan PKS ya. Kalau dalam pilkada, saya kira sulit untuk menghukum partai itu, Reinhardt. Karena misalnya Golkar sama PKS di banyak tempat berkoalisi. PDIP dengan Demokrat juga berkoalisi di banyak tempat. Kan nggak mungkin pilih-pilih kasih orang. Ini kita tolak PDIP-nya, tapi dukung Demokratnya sementara yang diusung calon yang sama. Jadi ke depan memang tantangannya adalah bagaimana membunyikan kebijakan-kebijakan yang tidak rasional, yang tidak memihak rakyat ini menjadi sebagai satu insentif kepada masyarakat. Jangan pernah memilih mereka lagi. Kan lawannya adalah satu tembok besar, yaitu tradisi pemilih yang selalu mengharap serangan fajar di akhir itu. Itu saja PR-nya. Ya, itu yang harus dirubah ya, Bang Adi Praitno? Betul, dan itu harus dirubah. Bagaimana membuat masyarakat kita ini tidak matre-matre banget lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Dan apa yang terjadi di pusat seringkali tidak kemudian berdampak secara politik juga di daerah, terutama di pilkada serentak, Bang. Terakhir. Halo, Bang Adi Praitno. Iya, memang tidak berdampak apapun. Di pusat itu seakan-akan ya hanya menjadi menara gading yang tidak bisa dikonsumsi di bawah. Apalagi di tengah kesulitan pandemi semacam ini. Orang juga males kok nonton-nonton yang demo-demo itu. Banyak yang nonton hiburan, kalau nggak sinetron-sinetron yang azab Tuhan seperti itu. Karena mereka sudah capek dalam hidupnya berkelahi. Jadi yang ada di benak mereka itu, adakah partai politik saat ini datang ke rumah mereka, ngasih sembako, ngasih makanan, dan kebutuhan hidup hari-hari di tengah himpitan kesulitan menghadapi corona. Itu Reinhardt, pola pikir masyarakat kita memang. Jadi, sorry itu saya harus kita katakan, soal penolakan undang-undang Omnibus Law, ini konsumsi elit. Kenapa elit? Karena hanya sebagian orang yang paham dan ngerti seperti ini. Siapa? Sebagian buruh, sebagian mahasiswa, dan sebagian anak-anak STM itu. Selebihnya orang nggak ngerti. Petani, nelayan, dan seterusnya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini memang jalan panjang cukup berliku dan mendaki ya, bagi Demokrat dan PKS untuk mengedukasi masyarakat biar nggak matre gitu ya. Tidak memilih sesuatu karena hal-hal yang datang di akhir berbau logistik. Gitu. Dan yang terakhir ini, Reinhardt, masyarakat sudah menganggap biasanya kalau ada yang nolak-nolak seperti ini, itu dianggap sebagai acting politik untuk mendapatkan insentif. Iya, kan kemarin begini, ada tantangan kan dari buruh. Kalau PKS dan Demokrat serius menolak undang-undang Omnibus Law, instruksikan kepada kadernya turun ke jalan untuk menolak. Kan begitu kemarin jadinya. Oke, ini menarik ya. Tapi sayang sekali diskusi kita harus berakhir sampai di sini karena waktunya terbatas. Bang Adi Praitno, terima kasih banyak untuk analisis Anda pada malam hari ini. Bang Herman Hairon, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bapak sekalian sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Election pada malam hari. Kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain, tetap bersama dengan kami.